Liga Super Eropa masih ngeyel akan berjalan kembali. Proyek untuk membantu Liga Super Eropa masih sangat hidup, kata Bernard Richard, Kepala Eksekutif A22 Sport Management. A22 adalah sebuah perusahaan yang dibentuk untuk mensponsori dan membantu pembentukan liga sepak bola yang memisahkan diri dari UEFA. Liga Super jauh dari mati, kata CEO A22 Bernard Richard dalam sebuah acara di Madrid pada Jumat kemarin, yang menambahkan ada minat di antara klub-klub Eropa tentang hal tersebut dan mengharapkan keputusan akhir akan diambil pada musim semi tahun depan. Sinisa Mihajlovic meninggal dunia karena penyakit leukemia. Sinisa Mihajlovic meninggal dunia dalam usia 53 tahun pada Jumat waktu setempat. Penyakit leukemia akhirnya mengalahkan sosok karismatik dan kontroversial yang merupakan salah satu pemain terkenal dalam masa keemasan di Serie A Italia. Bek asal Serbia yang tangguh dan spesialis pengambil bola mati ini meninggal dunia di rumah setelah menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Italia. Sergio Busquets resmi umumkan pensiun dari timnas Spanyol. Kapten timnas Spanyol yakni Sergio Busquets mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional pada Jumat waktu setempat. Pengumuman ini keluar setelah La Furia Roja tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia atas kekalahan adu penalti dari timnas Maroko. Gelandang Barcelona 34 tahun ini adalah bagian dari timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ketika itu di bawah asuhan dari pelatih Vicente del Bosque. Ia juga menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Piala Eropa 2 tahun kemudian. Presiden FIFA umumkan Piala Dunia antar klub pada tahun 2025. Gianni Infantino, Presiden FIFA, mengumumkan format baru Piala Dunia antar klub yang akan diikuti oleh 32 tim mulai tahun 2025. Format kompetisi tersebut mirip dengan Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung di Qatar. Namun beberapa klub besar Eropa dilaporkan menolak rencana ini. Infantino mengatakan bahwa Piala Dunia antar klub format baru akan diadakan setiap 4 tahun dan akan semakin meningkatkan pendapatan dari FIFA. Kompetisi baru akan sedikit lebih panjang karena diikuti oleh 32 tim, tetapi tim-tim yang berpartisipasi adalah tim terbaik di dunia yang akan kami undang, ujar dari sang presiden. FIFA akan evaluasi soal format 48 tim di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Turnamen 4 tahun mendatang itu akan menjadi titik perubahan dengan penambahan jumlah peserta dari semula 32 tim menjadi 48 tim. Rencananya turnamen 48 tim itu akan digelar dengan format 16 grup yang masing-masing akan berisi 3 tim dan 2 tim teratas akan lolos ke babak 32 besar. Namun terkini mempertimbangkan Piala Dunia 2022 yang berjalan menarik dan dianggap sukses besar, FIFA akan mempertimbangkan format baru tersebut. Shevchenko sebut titel Piala Dunia akan lengkapi kisah dongeng Lionel Messi. Messi berpeluang menutup karir internasional bersama timnas Argentina dengan titel Piala Dunia pada akhir pekan ini. Argentina diketahui akan menghadapi timnas Prancis pada laga final Piala Dunia. Piala Dunia menjadi gelar mayor terakhir yang belum dimenangi oleh Messi. Sebelumnya praktis ia sudah memenangi seluruh titel bergengsi di level klub dan sudah membawa Argentina menjuari Copa America pada tahun 2021 yang lalu. Penyerang legendaris Ukraina yakni Andriy Shevchenko melihat Lionel Messi berhak memenangi Piala Dunia 2022. Titel itu disebutnya akan melengkapi kisah dongeng dari Lionel Messi. Ikut terkena virus flu unta, Raphael Varane dan juga Ibrahima Konate absen Piala Prancis di laga final. Timnas Prancis tak bisa tenang melewati laga final Piala Dunia versus Argentina.
Pasalnya dua bek mereka yakni Rafael Varane dan juga Ibrahima Konate berpotensi absen. Kini seperti yang dilansir oleh LQB, Rafael Varane dan Konate menjadi duet lini belakang Prancis di laga versus Maroko. Dilaporkan ikut-ikutan sakit dan absen berlatih. Menurut kabar yang beredar, keduanya jatuh sakit disebabkan oleh AC yang terus menyala di semua bangunan. Rafael Varane kabarnya hanya mengalami gejala minor, sedangkan kondisi dari Konate diklaim lebih serius. Piala Dunia 2022 sebut Didier Deschamps di ambang sejarah. Tidak ada pelatih yang pernah memenangi Piala Dunia 2 kali di era pasca Perang Dunia II. Tetapi pelatih timnas Prancis yakni Didier Deschamps hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk memasuki sebuah rekor terbaru. Jika sang pelatih sanggup memenangi trofi Piala Dunia di hari Minggu besok, dirinya akan memecahkan sebuah rekor. Pelatih 54 tahun tersebut tercatat sebagai orang pertama yang sanggup memenangi Piala Dunia 2 kali sebagai pelatih sekalian sebagai pemain. Pulang dari Piala Dunia, bintang Manchester United malah cedera. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Bek andalan mereka yakni Diogo Dalot mengalami cedera usai pulang dari Piala Dunia. Manchester Evening News mengklaim Diogo Dalot kembali lebih awal ke Manchester United karena ia ingin memeriksa kondisi cederanya tersebut. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Dalot ini masih dalam kategori ringan. Namun tim medis Manchester United ingin memastikan seberapa parah cedera dari sang bek Portugal tersebut. Jika bisa antar Prancis juara, Kylian Mbappe bakal lewati level Thierry Henry. Kylian Mbappe bakal mengusung misi besar di final Piala Dunia. Dia bisa menjadi pahlawan Prancis untuk menorehkan sejarah sebagai tim yang bisa menjadi juara beruntun di era modern. Kondisi Prancis dan Mbappe ini pun diperhatikan oleh mantan pemain Prancis sendiri yakni William Gallas. Menurutnya, andai berhasil membantu Prancis juara, Mbappe bakal mencapai level top dalam sejarah sepak bola Prancis. Andai Mbappe bisa menjadi juara Piala Dunia pada pekan ini, banyak orang yang bakal menyebut dia telah melampaui Thierry Henry. Henry adalah seorang legenda dan apa yang sudah ia perbuat di Arsenal luar biasa. Untuk bisa melewati Henry, Anda juga harus jadi legenda. Dan jika Mbappe meraih Piala Dunia keduanya, dia jelas bakal menjadi seorang legenda, kata Gallas dikutip dari Kanting Kasino. Bukan ke Inggris, Adrien Rabiot mau pindah menuju Barcelona. Sport melaporkan bahwa Rabiot tidak akan pindah ke Inggris. Sang gelandang dilaporkan lebih memilih pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan tersebut, sejak awal Rabiot memang menargetkan bermain di luar Italia. Sang gelandang ingin menjajal tantangan baru dalam karirnya, dan ia sudah bermain di Liga 1 Prancis dan Serie A Italia. Jadi ia ingin bermain di liga yang lain. Rabiot dilaporkan tertarik bermain di La Liga Spanyol karena ia menilai gaya bermain di Liga Spanyol lebih cocok untuk gaya bermainnya. Jadi ia fokus untuk pindah ke Spanyol pada musim depan daripada menuju Liga Inggris. Chelsea ramaikan perburuan Sofyan Amrabat. Daftar peminat Sofyan Amrabat di tahun 2023 nanti bertambah panjang. Raksasa Inggris Chelsea dilaporkan berminat kepada sang gelandang. The Daily Mail mengklaim bahwa Chelsea benar-benar serius ingin mendapatkan Amrabat karena sang gelandang diproyeksikan jadi pengganti bagi N'Golo Kante. Kontrak pemain asal Prancis tersebut akan habis di tahun depan, dan sejauh ini Chelsea gagal mencapai kata sepakat untuk bisa memperpanjang kontrak sang pemain. Kepergian Kante membuat Chelsea kehilangan gelandang bertahan mereka, jadi Amrabat dinilai lebih cocok untuk mengisi posisi tersebut. Joao Felix akan ditawarkan ke klub Liga Inggris pada Januari tahun depan. Joao Felix dikabarkan akan ditawarkan ke klub Liga Inggris pada jendela transfer Januari 2023 mendatang. Felix akan tersedia untuk dijual setelah kesulitan menunjukkan performa terbaiknya secara konsisten bersama Atletico Madrid di bawah asuhan dari Diego Simeone. Dan kini perwakilan dari sang pemain sangat ingin ada tawaran dari klub Liga Premier Inggris. Matheus Cunha tertarik hijrah menuju Inggris.
Atletico Madrid dilaporkan siap melepas penyerang asal Brasil yakni Matheus Cunha pada jendela transfer pertengahan musim ini. Wolverhampton Wanderers disebut-sebut siap menampung penyerang berusia 23 tahun tersebut. Pelatih anyar Wolverhampton yakni Julian Lopetegui dilaporkan tertarik untuk memboyong Cunha menuju Wolverhampton. Alhasil Wolverhampton pun muncul sebagai klub terdepan dalam upaya untuk mendatangkan penyerang Brasil. Namun sayangnya Los Rojiblancos hanya bersedia melepas Cunha dengan status pinjaman. Dengan begitu gaji Cunha pada sisa musim ini akan dibayarkan oleh klub dari peminjam. Manchester City siap pecah celengan untuk Josko Gvardiol. Rencana Chelsea untuk mengamankan jasa Josko Gvardiol di tahun 2023 nanti nampaknya menemui kendala. Manchester City dilaporkan siap tampil all out untuk mengamankan jasa dari bek RB Leipzig tersebut. Sky Sport mengklaim bahwa Manchester City khususnya Pep Guardiola sangat kagum kepada Gvardiol. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester City benar-benar serius ingin mengamankan jasa dari Josko Gvardiol di tahun depan. The Citizen tahu bahwa sang bek punya harga yang mahal karena kontraknya di RB Leipzig masih sangatlah panjang. Namun terkini Manchester City dikabarkan tidak gentar dengan hal tersebut. Mereka dikabarkan siap membayar sebesar 110 juta pound sterling agar RB Leipzig mau menjual sang bek di tahun 2023 nanti. Diincar Manchester United, pemain Bayern Munchen ini tertarik untuk pindah. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka yakni Benjamin Pavard dilaporkan tertarik untuk berganti klub di tahun 2023 nanti. Bill mengklaim bahwa Pavard saat ini tertarik untuk meninggalkan Bayern Munchen meski ia masih menjadi pemain reguler di skuad Rotten. Bek 26 tahun itu dilaporkan ingin menjajal liga lain dan ia kebetulan tertarik untuk bermain di Liga Inggris. Jadi ia akan mempertimbangkan tawaran yang masuk dari Manchester United tersebut. Bukan timnas Inggris, Thomas Tuchel bakal latih timnas Ghana. Kini dilansir dari The Sun, Tuchel kabarnya menggelar pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Ghana terkait peluang menangani Mohamed Kudus dan kawan-kawan. Sebelumnya Otto Addo mundur dari kursi kepelatihan Ghana usai gagal lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia. Selain Tuchel, nama lain yang masuk dalam kandidat pelatih baru Ghana adalah Chris Hughton. Ex-pelatih dari Newcastle United tersebut sebelumnya bekerja sebagai penasihat teknis dari timnas Ghana. Beberapa waktu yang lalu di Jerman, Bill mengklaim bahwa Tuchel memang berambisi untuk menjadi pelatih di level tim nasional.